Ya, salam sudah kasih Tuhan. Saya akan membahas dan mengkaji mengenai suatu sebutan Tuhan, gelar kepada Yesus. Kenapa kita tidak familiar dengan kata Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, tetapi kita secara familiar sebut dengan Tuhan Yesus? Kenapa? Dan memang Alkitab kita tidak pernah menyebutkan Tuhan Bapa, selalu Allah Bapa. Lalu Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Sedangkan yang disapa dengan Tuhan adalah Yesus saja. Kecuali ketika menyebutkan dengan Tuhan Allah, maka itu berbicara seluruh Allah Tritunggal, itu disebut sebagai Allah. Dalam kesatuan hakikat Allah Tritunggal itu ketiganya disebut sebagai Tuhan Allah. Tetapi sebagai pribadi yang sendiri-sendiri, sebagai pribadi-pribadi yang disebut Tuhan hanyalah Yesus saja. Mengapa? Nah, di sini saudara, sebutan Tuhan kepada Yesus itu karena unsur kemanusiaannya, bukan unsur keilahiannya. Kita perlu membedakan antara Allah dengan Tuhan. Allah itu berbicara tentang sosok pencipta, sumber segalanya, sumber dari segala sesuatu, ya, suatu pribadi atau suatu keberadaan yang di atas dari segala-galanya dan menciptakan segala-galanya. Itulah Allah. Itu berbicara Bapa. Tetapi berbicara Tuhan adalah berbicara tentang pribadi yang mempunyai kekuasaan atau otoritas, pribadi yang melaksanakan kekuasaan. Nah, maka di dalam bahasa Inggris kalau Allah itu terjemahkan dengan kata God, sedangkan kalau Tuhan itu dari kata Lord. God itu berbicara tentang supreme being, suatu keberadaan yang di atas segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya. Sedangkan Lord itu berbicara tentang seseorang atau sesuatu pribadi, suatu keberadaan yang melaksanakan suatu otoritas. Ya, maka Lord itu bisa juga pada manusia. Ya, Lord David. Tapi bisa juga Lord Jesus, Lord God. Itu bisa dipakai itu. Tapi kalau God nggak bisa God David. Nggak bisa. Ya, God adalah untuk Tuhan, untuk Allah, pencipta langit dan bumi, keberadaan di atas segala-galanya. Itu berbicara Allah. Nah, kalau Tuhan itu berbicara keberadaan yang mempunyai otoritas. Entah itu manusia, entah itu suatu kekuasaan di atas manusia, mempunyai pemerintahan, melaksanakan suatu pemerintahan dan kekuasaan. Itu berbicara Lord. Nah, demikian juga untuk sebutan Tuhan bagi Yesus. Yesus disebut sebagai Tuhan itu karena dialah yang melaksanakan pemerintahan di bumi, supaya bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, morfe Allah, wujud Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Rupa Allah itu, morfe Allah, yaitu Sang Firman, Tuhan Yesus, kemudian mengosongkan diri dan mengambil morfe atau rupa manusia, sehingga sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam keadaan Yesus sebagai manusia, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, sebutan Tuhan kepada Yesus adalah karena natur kemanusiaannya. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati. Ya, dikatakan ia taat sampai mati. Itulah sebabnya. Jadi karena dia merendahkan diri, taat sampai mati, itulah sebabnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Di saat Tuhan Yesus mengosongkan diri sebagai manusia dan taat sampai mati, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu pada saat apa? Dalam konteks Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia memilih taat sebagai hamba yang taat sampai mati. Jadi, kenapa hanya Yesus yang dipanggil sebagai Tuhan? Karena dialah yang mengosongkan diri. Lalu dia taat sampai mati dengan ketaatan yang total kepada Allah. Maka dia sebagai Tuhan, penguasa yang di langit, yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi, melaksanakan pemerintahan yang di atas langit, yang di bumi, dan yang di bawah bumi. Maka kalau kita orang percaya berdoa mengusir setan, kita mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Kita perintahkan pergi demi nama Tuhan Yesus. Tidak kita mengatakan kita usir dalam nama Roh Kudus, dalam nama Allah Bapa, tidak. Tapi kita perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Yesus, pergi setan. Karena segala yang di atas bumi, di langit dan yang di bawah bumi harus bertekuk lutut taat kepada pemerintahannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia dipanggil sebagai Tuhan itu dari sisi kemanusiaannya. Nah, melihat dari pembahasan ini, kita ingat siapa yang seharusnya menjadi Tuhan atau Tuhan, penguasa dari segala ciptaan. Yang seharusnya menjadi penguasa atas ciptaan adalah Adam. Tuhan berfirman, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Itu berbicara pemerintahan. Adam diberi kekuasaan sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai penguasa atas seluruh ciptaan. Tapi Adam gagal karena dia tidak taat. Yesus taat secara total sampai mati. Totalitas ketaatannya itu sehingga dia layak, dia berhak secara legal untuk menduduki posisi sebagai pemerintah, sebagai penguasa atas seluruh ciptaan, sehingga segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini kiranya bisa kita mengerti semua pengertian Tuhan buat Yesus Kristus. Nah, di sini juga kita perlu tahu bahwa kita ini anak-anak Allah, bukan anak-anak Tuhan. Kita cari, saudara cari seluruh ayat-ayat dalam Perjanjian Lama,
Perjanjian baru tidak ada disebutkan bahwa kita orang percaya itu anak-anak Tuhan. Tetapi yang benar adalah kita itu anak-anak Allah. Son of God, bukan son of Lord. Kan Lord itu berbicara jabatan tidak bisa punya anak. Tapi pribadi yang mencipta itu bisa mengangkat kita sebagai anak. Maka kita disebut anak-anak Allah. Nah, di Indonesia ini kita tuh yang rancu. Kita tuh kacau balau antara Allah dan Tuhan. Padahal Allah dan Tuhan itu mempunyai arti yang berbeda. Allah itu berbicara keberadaan yang melampaui segalanya, pencipta segalanya, sumber segalanya. Sedangkan Tuhan itu berbicara jabatan, kekuasaan, penguasa pribadi yang melaksanakan otoritas kekuasaan. Tuhan membukakan hati dan pikiran saudara untuk bisa mengerti firman Tuhan ini. Haleluya, amin.